Baik, saya Violin Rosana, Briliana Sihombing dengan NIM 2023-0253-0021. Di sini saya akan membahas tentang proyek kedua, yaitu perubahan perilaku wisatawan pasca pandemi COVID-19. Selamat menonton, Bapak. Selamat nonton ya, Bapak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek kedua, yaitu perubahan perilaku wisatawan pasca pandemi COVID-19. Baik, tujuan presentasinya yaitu mengkaji bagaimana pandemi COVID-19 mempengaruhi perilaku, preferensi, dan kebiasaan wisatawan. Lalu kita juga akan menganalisis tren perjalanan baru yang muncul pasca pandemi serta dampaknya terhadap industri pariwisata. Kita masuk ke pendahuluannya, yaitu pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan pada industri pariwisata global, termasuk Indonesia. Kunjungan wisatawan internasional tercatat turun sekitar 70-100%, dan hal ini menyebabkan kerugian ekonomi bagi Indonesia. Di Indonesia, jumlah wisatawan mancanegara merosot hingga 88% pada April 2020, dan tingkat hunian di hotel-hotel menurun drastis juga. Dan juga sekitar 12,91 juta pekerja di sektor pariwisata mengalami pengurangan jam kerja, juga 939 ribu kehilangan pekerjaan. Pendapatan negara dari sektor ini juga berkurang drastis. Juga COVID ini mempengaruhi sektor transportasi. Seperti yang kita tahu kan ada PPKM, yaitu dengan adanya PPKM otomatis penutupan perbatasan negara juga terjadi, juga penutupan akomodasi wisata dan penghentian penerbangan di seluruh dunia membuat sektor transportasi juga menjadi lumpuh. Lalu tren perjalanan baru pasca pandemi saat COVID-19 ini mencakup workation, yaitu bekerja sambil liburan, dan juga staycation, liburan dekat rumah. Kedua tren ini mendorong wisatawan domestik untuk menjelajahi destinasi lokal, juga untuk meningkatkan permintaan terhadap akomodasi dan layanan pariwisata di dalam negeri. Selain itu, kesadaran akan kebersihan dan kesehatan meningkat, juga mendorong pelaku industri untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat, sehingga menciptakan rasa aman dan tenang bagi wisatawan. Nah, perubahan perilaku wisatawan. Yang pertama itu ada fokus pada kesehatan dan keamanan. Wisatawan saat itu lebih memilih destinasi yang menerapkan protokol kesehatan ketat seperti cleanliness, health and safety, CHS gitu, yang disingkat CHS, yang dirancang untuk meningkatkan kepercayaan terhadap industri pariwisata. Selain itu terdapat juga peraturan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan juga menjaga jarak minimal 1 meter. Di mana peraturan ini sebagai alat bantu sekaligus pengingat bagi wisatawan yang untuk tetap memperhatikan keamanan kesehatan mereka selama berwisata selama pasca pandemi gitu. Lalu ada peningkatan minat pada wisata alam dan destinasi terpencil gitu. Pasca pandemi, perilaku wisatawan menunjukkan kecenderungan untuk memilih destinasi terpencil dan alam terbuka. Hal ini disebabkan oleh keinginan untuk tetap menjaga jarak fisik dan menghindari kerumunan supaya terhindar dari penularan COVID-19 juga. Sehingga wisatawan lebih memilih hiking, pendakian, juga pantai-pantai yang masih hidden gem gitu ya, masih tersembunyi. Selain itu, staycation di hotel terdekat juga menjadi pilihan populer saat itu. Dan staycation ini memungkinkan perubahan suasana tanpa harus berpergian yang jauh. Lalu ada fleksibilitas dalam pemesanan. Pasca pandemi, wisatawan cenderung menginginkan kemudahan dalam pemesanan tiket, juga hotel dan sebagainya. Semenjak pasca pandemi sampai detik ini, wisatawan cenderung menggunakan OTA sebagai alat pemesanan karena dianggap mempermudah juga. Selain itu, teknologi modern ini memudahkan pembayaran dan pembatalan pemesanan tanpa harus memungut biaya kompensasi. Seperti yang kita tahu sampai saat ini juga kita kalau misalnya mau pesan hotel atau tiket pesawat, tiket kereta atau tiket destinasi itu tetap dari OTA karena kan lebih mudah juga, kita bisa pesan sekarang untuk berpergian
di lain hari gitu. Nah, ini ada tren terbaru, kita masuk ke tren terbaru dalam perjalanan, yaitu staycation. Staycation yaitu liburan di lokasi dekat tanpa perjalanan jauh. Tren staycation ini semakin populer pasca pandemi. Staycation menawarkan keuntungan seperti penghematan biaya dan waktu, serta memberikan kesempatan untuk bersantai tanpa kerumitan perjalanan. Selain itu, aktivitas di hotel seperti kolam berenang dan spa tetap diminati juga oleh keluarga yang berwisata. Staycation ini itu populer karena kan dulu kita ada PPKM, jadi kita harus tetap stay di rumah kan. Nah, semenjak dibolehin untuk kembali berlibur, nah tren staycation ini yang sangat populer karena kita udah jenuh di rumah, jadi kita lebih milih untuk staycation. Istilah tuh cuman pindah tempat tidur, pindah suasana tidur gitu. Jadi kita nggak bosan-bosan juga karena kan saat pasca pandemi juga masih sangat jarang gitu lah dibolehin untuk keluar negeri gitu kan, untuk wisata yang keluar daerah dari lingkungan tempat tinggal kita gitu. Lalu ada workation atau work anywhere. Workation atau bekerja sambil liburan menjadi tren yang berkembang pasca pandemi COVID-19, terutama di Indonesia. Pemerintah mendorong pekerja untuk melakukan workation guna mendukung sektor pariwisata yang terpuruk akibat pandemi saat itu. Konsep ini memungkinkan pekerja untuk menikmati suasana liburan sambil tetap produktif dengan fokus pada layanan yang sesuai kebutuhan mereka. Maka dari itu, saat pasca pandemi hotel-hotel itu diinginkan gitu loh untuk bisa mendukung si workation ini, yaitu dengan internet yang lancar gitu. Juga supaya saat itu juga kan masih belum dibolehin untuk keluar rumah aktif kan, jadi tetap harus diterapkan kayak workation ini work anywhere atau WFH work from home gitu, seperti itu. Lalu ada perjalanan yang berkelanjutan. Tren perjalanan berkelanjutan pasca pandemi menunjukkan pergeseran signifikan dalam perilaku wisatawan. Wisatawan kini lebih memilih destinasi yang mengedepankan keberlanjutan dan dampak positif bagi komunitas lokal. Transportasi ramah lingkungan seperti kereta dan kapal semakin diminati juga. Sementara konsep slow travel dan staycation juga populer. Ini mencerminkan kesadaran yang meningkat akan pentingnya menjaga lingkungan dan budaya lokal. Lalu di sini saya mengambil contoh kasus, yaitu contoh kasus di Desa Almaneda, penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dampak dari adanya pandemi COVID-19 terhadap sektor pariwisata di Desa Almaneda. Juga penelitian ini untuk mengetahui tentang tantangan terbesar yang dilakukan masyarakat untuk menghindari virus corona dalam sektor pariwisata dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah untuk pemulihan sektor pariwisata di sana. Dan metode yang digunakan oleh penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam sektor pariwisata Desa Almaneda mengalami terjadinya penurunan akibat adanya penutupan sektor pariwisata seperti destinasi wisata, objek wisata, dan hotel setelah diberlakukannya PPKM. Berdampak juga pada sektor ekonomi masyarakat maupun pelaku usaha wisata yang ada di Kabupaten Bandung dan Desa Almaneda. Upaya yang dilakukan untuk pemulihan sektor wisata di sana adalah tindakan-tindakan yang dilakukan sebagai bentuk upaya dalam rangka pemulihan sektor pariwisata, yaitu dengan cara menerapkan strategi dan instrumen kebijakan dengan cara berdialog dengan pelaku usaha guna untuk mencari jalan keluar yang akan ditempuh dari situasi tersebut, dan juga pembuatan instrumen SOP untuk PPKM di desa pariwisata, objek wisata, dan lain sebagainya. Juga menerapkan protokol kesehatan dengan CHSE, yaitu Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability. Kesimpulannya, yang pertama, pandemi COVID-19 secara signifikan mempengaruhi sektor pariwisata di Indonesia, menyebabkan penurunan drastis jumlah wisatawan dan pendapatan nasional. Strategi adaptasi seperti pivoting business, repositioning hotel untuk staycation, dan pengalaman contactless diperkenalkan untuk menarik wisatawan kembali.
Yang kedua, pasca pandemi, tren pariwisata beralih ke pendekatan yang lebih berkelanjutan dan berkualitas, mengedepankan pengalaman lokal dan personalisasi fokus pada wisatawan domestik, dan penerapan protokol kesehatan tetap menjadi prioritas utama memulihkan sektor ini pada saat itu. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih banyak.